Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Hadirin dan hadirat serta para pemirsa yang saya hormati, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadirat Allah Azza wa Jalla di atas segala nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita masing-masing, termasuk nikmat sudah hampirnya bulan berkat bulan Ramadan, yang tinggal hanya beberapa hari lagi. Kita berdoa mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala panjangkan usia kita. Allah Subhanahu wa taala beri kita kesehatan dan kekuatan untuk dapat mempertingkatkan amal ibadat dalam bulan Ramadan nanti. Amin ya rabbal alamin. Kuliah subuh kita pada pagi ini adalah kuliah subuh yang terakhir menjelang Ramadan. Bukan hanya kuliah subuh, Ustaz bercadang di dalam bulan Ramadan kita cuti. Sebab Ustaz ada beberapa tugas di luar Malaysia, khasnya di Batam, untuk mengurus MIBS, Mafaza Islamic Boarding School, yang akan bermula beberapa bulan lagi. Hadirin dan hadirat rahimakumullah. Pelajaran kita pada hari ini adalah Al-Asma'ul Husna, tentang nama Allah Al-Hayy, yaitu Allah yang Maha Pemalu. Kalau Al-Hayyu, Allah Maha Hidup, hampir bersamaan dengan Al-Hayyu, Al-Hayyu, yaitu Allah Maha Pemalu. Ustaz yakin nama Allah ini tidak begitu familiar di kalangan masyarakat Nusantara. Mungkin ada yang bertanya, mengapa Allah mesti malu? Dia Maha Berkuasa, Dia Maha Pemurah. Nanti kita akan jelaskan. Karena kehebatan dan Maha Pemurahnya Allah, Dia malu apabila seseorang memohon kepadanya sambil mengangkat kedua-dua tangannya. Allah malu untuk menghampakan permintaannya. Tuh maksudnya, malu yang terpuji. Al-Hayy,
Kalau ditanya ada tak dalilnya, Pak Ustaz? Kita bawakan di sini satu hadis Nabi yang dinilai sahih oleh Syekh Nasaruddin Albani. Coba dengar baik-baik dalilnya, hujahnya. Mengapa kita yakin Allah mempunyai nama Al-Hayy? Sabda baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Inna rabbakum tabaraka wa ta'ala hayyun karimun yastahyi min 'abdihi idza rafa'a ilaihi yadayhi ay yuraddahuma sifran khaibatain." Rawahu Tirmizi wa sahahu Al-Albani fi Sahih Sunan At-Tirmizi. Artinya, sesungguhnya Tuhan kamu yang maha suci, lagi maha tinggi. Dia maha malu, dia maha pemalu, lagi maha mulia. Dia malu dari hambanya yang apabila mengangkat kedua tangannya untuk berdoa, lalu dia hampakan dan dia kecewakan. Ini di antara dalil. Ketika berdoa boleh angkat tangan. Walaupun kita tahu Nabi tidak senantiasa angkat tangan ketika berdoa. Ustaz ulang, walaupun kita tahu Nabi tidak senantiasa mengangkat tangan ketika berdoa. Tapi bila orang berdoa sambil angkat tangan, jangan dilarang. Hadisnya sahih. Malah menurut Nabi, Allah merasa malu orang yang mengangkat kedua tangannya ketika memohon kepada Allah. Lalu Allah hampakan permohonannya. Allah kecewakan. Islam bukan agama agak-agak. Islam agama dalil. Di sini gunanya kita belajar, menambah ilmu, membuat kita jadi benar-benar yakin. Kalau Allah Maha Pemalu, manusia juga dituntut supaya pemalu. Sehingga ada hadis mengatakan al-haya'u minal iman. Malu itu sebahagian daripada iman. Sebab terdapat manusia yang tidak pemalu. Sehingga kata Nabi, sehingga sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, berikut ini adalah ucapan yang diajar oleh setiap nabi kepada umatnya. Bukan hanya umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Umat nabi-nabi terdahulu semua mengatakan perkara yang sama. Fa illam yastahi fasna' ma syi't. Wa illam tastahi fasna' ma syi't. Bila kamu tidak punya rasa malu, buatlah sesuka hatimu. Semua nabi mengatakan kepada umatnya demikian. Apa maksud malu? Nanti kita akan jelaskan. Menurut bahasa Al-Hayyu, maknanya maha pemalu. Dengan timbangan fa'il. Ia membawa makna sirah mubalaghah. Bentuk
untuk menyatakan bersangat-sangatan. Maknanya Allah itu sangat-sangat pemalu. Al-Haya'u itu sifatnya. Al-Hayyu itu nama Allah yang Maha Pemalu. Sifat yang terkandung di dalam Al-Hayyu adalah Al-Haya, bukan Al-Hayat. Hayat itu hidup, dari Al-Hayyu. Al-Haya'u hamzah di belakangnya, atau Al-Istihya maknanya malu. Lawan Al-Haya'u, Maha Pemalu, adalah Al-Wiqahah, yaitu keras atau kasar, atau orang yang hilang perasaan malu. Itu Al-Wiqahah, lawan daripada malu. Adapun bila sifat malu ini dikaitkan dengan Allah, Allah Al-Hayyu, Allah Maha Pemalu, maknanya Allah telah disifati dengan rasa malu yang sangat sempurna. Malu Allah sangat sempurna, yaitu malu sesuai dengan keagungannya, sesuai dengan keperkasaannya, sesuai dengan kasih sayangnya, sesuai dengan santunannya, sesuai dengan pemurahnya. Dia malu. Sebabnya adalah sifat yang terpuji bila seseorang yang berada, lalu datang family dari kampung yang hidup miskin. Dia merasa malu bila dia tidak beri sesuatu. Dia merasa malu yang hidupnya loaded, hidupnya berkecukupan, lalu dibiarkan saudaranya yang miskin balik begitu saja. Mungkin mereka malu meminta. Oleh sebab itu, kita yang mempunyai kemampuan hendaklah merasa malu bila kita tidak memberi sesuatu kepada mereka. Bila ada perasaan itu, maknanya kita menghias diri kita dengan sifat Allah yang terpuji itu. Jangan tunggu orang minta. Apalagi mereka itu family kita yang miskin. Oleh sebab itu, mentang-mentang tidak minta, sedangkan kita tahu mereka hidup miskin, itu maknanya awak seorang saudara yang tidak ada rasa malu. Sifat malu yang ada di sisi Allah adalah sifat malu karena kemuliaan. Itu sebabnya Allah Subhanahu wa taala sebut secara kiasan perkara-perkara yang dirasa malu bila disebut secara terang-terangan. Atas sebab itu Allah Subhanahu wa taala menggunakan istilah al-lamas untuk makna jima'. Allah malu menggunakan istilah jima'. Bahasa Melayunya bersetubuh. Tapi Allah gunakan istilah lamas, sentuhan. Kadang-kadang Allah Subhanahu wa taala gunakan istilah dukhul, memasukkan sesuatu.
semuanya merujuk kepada makna jima'. Sampai begitu maknanya rasa malu Allah Subhanahu wa taala. Padahal Allah tidak perlu rasa malu menurut perkiraan kita. Tapi tidak. Lamas maknanya sentuh, to touch. Ia membawa makna jima', bersetubuh. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat An-Nisa ayat 43. Salah satu perkara yang boleh membatalkan wudu, la mastumun nisa. Kamu sentuh wanita. Kata Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, sentuhan di sana bukan sentuhan biasa. Sentuhan di sana dengan makna jima', bersetubuh, baru batal. Walaupun kita tak nafikan. Pandangan setengah mazhab kata sentuh pun batal. Sebenarnya yang lebih kuat tidak. Tak batal. Kecuali diikuti dengan nafsu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah wudu, beliau cium Aisyah radhiyallahu anha. Langsung beliau salat. Apa maknanya? Rasulullah salat malam qiyam karena biliknya sempit. Kadang-kadang ketika sujud terpegang tangan atau kaki Aisyah. Baginda teruskan salat qiyam. Apa maknanya itu? Sentuhan biasa tidak membatalkan wudu. Hadirin dan hadirat rahimakumullah. Ustaz tidak mau bahas bab fiqh. Yang punya pandangan batal kalau sentuh, silakan. Tapi jangan caci orang yang punya pandangan sentuhan biasa tidak membatalkan. Sebab mereka ada dalil. Jangan tuduh mereka itu punya ajaran sesat. Ini belum lagi bila kita belajar bahasa Arab. Lamastum lain. Lamastum maknanya lain. Bila huruf pertama kata kerja ada tambahan alif. Lamastum. Dia membawa makna lil musyarakah. Aktif kedua belah pihak. Itulah dia jima'. Lamastum sentuhan sebelah pihak. Baik. Begitu juga kadang-kadang Allah menggunakan istilah rafas. Rafas ini pada asalnya mengeluarkan kata-kata yang menimbulkan birahi. Siapa yang pergi haji jangan rafas. Wala fusuk, jangan buat fasik. Rafas di sini maknanya jima'. Okey. Setelah kita tahu makna al-hayyu, Maha Pemalu. Sekarang kita berpindah kepada kehebatan al-haya, sifat pemalu. Di mana hebatnya sifat tersebut? Kalau pada manusia saja sifat tersebut adalah sifat tercela. Sehingga kita selalu katakan, orang yang tak ada rasa malu
Itu biasanya sebutan itu ditujukan kepada orang yang tidak baik akhlaknya. Orang yang tak punya rasa malu. Okey. Di antara kehebatan dan keagungan sifat Allah, Al-Haya'u, Maha Pemalu, yang tersirat di dalam namanya Al-Hayyu. Di sini Ustaz himpun ada 4 kehebatannya. Mari kita bahas satu demi satu. Allah Subhanahu wa taala mempunyai sifat Maha Pemalu, yaitu sesuai dengan keagungannya. Allah Subhanahu wa taala yang Maha Agung punya rasa malu sesuai dengan keagungannya, kebesarannya. Dia malu menghampakan permintaan hambanya, apalagi sampai mengangkat kedua tangannya. Di sini nanti kesannya beriman kepada nama Allah Al-Hayyu, kita yang ada kemampuan, hendaklah ada rasa malu bila lokek, bakhil, kedekut, tangkai jering terhadap kaum kerabat, family yang hidup susah. Sampai mereka tahankan rasa malu, meminta, meminjam, kita pula tak bagi. Itu namanya kita orang yang tidak ada rasa malu. Seharusnya melihat keadaannya saja sudah tergerak hati untuk bantu. Itu satu, Allah merasa malu menghampakan atau mengecewakan orang yang minta kepadanya. Kalau sampai mengangkat tangan, maknanya dia minta tu sungguh-sungguh. Lalu Allah Subhanahu wa taala merasa malu bila tidak memenuhi hajatnya. Itu sebabnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah turun pada sepertiga akhir malam sambil berkata, sambil berfirman, "Hei orang-orang yang punya hajat, panjatkan hajatmu kepada aku supaya aku kabulkan." Allah offer. Allah tawarkan. "Hei orang-orang yang banyak buat dosa, minta ampunlah kepadaku, niscaya aku ampunkan." Allahu Akbar. Kita saja yang malas. Tidur sampai azan subuh. Kadang-kadang subuh pun tidak buat. Itu maknanya insan yang tidak ada rasa malu. Itu satu, kehebatan nama Allah Al-Hayyu, atau sifat yang ada di dalamnya Al-Haya'u. Yang kedua, kehebatan nama Allah Al-Hayyu. Dia, yakni Allah, malu mendedahkan dosa-dosa hambanya. Dia malu. Padahal dia maha perkasa. Dia boleh dedahkan.
bukan saja orang yang buat dosa maksiat terang-terangan, orang yang buat dosa sembunyi-sembunyi ketika berada di overseas, ketika berada di outstation, jauh dari pandangan keluarga dan isteri, ibu bapa, family. Kalau Allah ingin dedahkan boleh saja. Tapi Allah Subhanahu wa taala malu mendedahkan keburukan yang dilakukan oleh hamba-Nya. Allahu Akbar. Kita manusia tidak begitu. Ustaz tak katakan semua. Mentang-mentang ada kuasa, mentang-mentang ada power, gunakan kuasa untuk mendedahkan keburukan lawan politik. Sebagaimana yang terjadi pada hari ini. Satu demi satu. Itu namanya penguasa yang tidak ada rasa malu. Belajarlah sedikit Al-Asma'ul Husna, supaya Anda jadi orang yang baik. Allah malu. Padahal Dia berkuasa mengatasi semua kekuasaan. Dia yang bagi kuasa kepada seseorang. Tapi karena orang tersebut tak ada rasa malu, didedahkan satu demi satu keburukan seseorang. Orang yang bersalah dilepaskan. Orang yang tidak pasti kesalahannya dipermasalahkan. Na'udzubillahi min dzalik. Yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala tidak malu terhadap kebenaran. Allah Subhanahu wa taala tidak malu menyatakan kebenaran. Malah Dia merasa malu bila Dia menyembunyikan kebenaran. Itu sebabnya pelajaran kita nanti ketika duha jam 10.30 hari ini, yaitu keperluan mendedahkan perkara syirik. Mengapa perkara syirik itu perlu didedahkan pada orang ramai? Karena itu al-haq. Jangan disembunyikan. Kalau itu syirik, katakan itu syirik. Jangan malu-malu. Walaupun orang tuduh bermacam-macam tuduhan. Allah Subhanahu wa taala, hebatnya rasa malu yang ada di sisi Allah. Allah tidak malu mendedahkan kebenaran. Memang benar pun, syirik itu dosa yang paling berbahaya. Selain satu-satunya dosa yang Allah tidak mau ampun, syirik juga boleh mengakibatkan semua amal saleh kita musnah, tidak ada nilai di sisi Allah. Lalu kita pula sembunyikan. Dah tahu perkara itu syirik, kita sembunyikan. Itu namanya orang yang tak punya rasa malu. Jangan lupa nanti jam 10.30 kita akan bahas bab itu dengan panjang lebar.
Karena Allah yang suruh. Qulil haqqa walau kana murran. Katakan yang benar. Walaupun pahit padanya. Katakan yang benar. Jangan malu-malu. Malah kita mesti malu bila kita sembunyikan perkara yang hak. Allah Subhanahu wa taala bersabda, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Ahzab ayat 53. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wallahu la yastahi minal haq. Allah tidak malu terhadap perkara yang benar. Mengapa mesti malu? Dan yang terakhir, yang keempat, Allah Subhanahu wa taala tidak merasa malu membuat perumpamaan. Walaupun dengan makhluk-makhluk yang sekecil-kecilnya. Seperti Allah membuat perumpamaan. Orang yang menyembah berhala, perbuatan mereka itu sangat buruk. Sehingga Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang dirinya, "Innallaha la yastahi an yadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha." Sesungguhnya Allah tidak malu, sesungguhnya Allah tidak segan membuat perumpamaan berupa nyamuk atau yang lebih rendah dari nyamuk. Banyakkan dalam Al-Quran Allah sebut ba'udah, nyamuk, zubab, lalat, al-ankabut, laba-laba yang punya sarang sangat lembut, sangat lemah. Allah kata, Allah tak malu membuat perumpamaan walau sekecil itu. Mengapa ayat itu turun? Bila kita lihat sebab mengapa ayat itu turun, adalah disebabkan karena orang-orang Arab jahiliyah mengatakan, Allah Subhanahu wa taala, kamu kata, "Hai Muhammad, Maha Besar, Akbar, Maha Agung, Zul Jalali wal Ikram." Tapi Allah yang kamu katakan Maha Besar, Maha Agung itu, bila membuat perumpamaan, buat perumpamaan lalat, nyamuk, sarang laba-laba, kamu kata Allah itu Maha Besar, Maha Agung, tapi mengapa membuat perumpamaan sekecil itu? Itu kata-kata orang-orang Arab jahiliyah. Lalu Allah turun ayat ini. Innallaha la yastahi an yadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha. Sesungguhnya Allah tidak malu membuat perumpamaan walaupun berupa nyamuk atau yang lebih kecil dari itu. Di sini disebut Allah tidak malu. Apalagi di balik perumpamaan itu sungguh banyak hikmahnya. Baik. Itu bila kita bercakap tentang kehebatan rasa malu Allah. Nah, sekarang kita sampai ke bab apa dia kesan positif pada diri seseorang.
Ustaz sudah jelaskan lebih kurang setengah jam lebih makna al-haya'u bila dikaitkan dengan diri Allah. Nah, sekarang apa kesannya bila kita sudah tahu itu nama Allah? Walaupun nama itu tidak begitu familiar dalam masyarakat kita, apa kesannya pada diri kita? Nah, ini yang paling mustahak untuk kita bincang. Di antara kesan positif keimanan seseorang terhadap nama Allah Al-Hayy, pertama sekali, dia tidak akan sanggup buat perkara-perkara yang dapat mengundang murka Allah. Orang yang beriman kepada nama Allah Al-Hayyu, kesan pada dirinya, dia tidak akan buat perkara-perkara yang boleh mendatangkan murka Allah. Bila kedengaran azan, lalu dia sedang tidur, karena malunya, dia akan bangkit segera. Malah sebelum masuk azan lagi, dia akan bangun lebih awal. Khasnya salat subuh. Dia akan buat dulu qiyam. Bangun jam 4:30, jam 5. Sempat qiyam 1 jam. Baca Quran. Mohon pada Allah apa yang dia hajatkan. Itu maknanya orang tersebut ada rasa malu. Sebab azan itu adalah panggilan ilahi. Azan itu adalah panggilan ilahi. Allah memanggil kita supaya melaksanakan perintahnya. Lalu kita sahut dengan segera. Kita mampu untuk naik haji dan umrah. Lalu kita segera pergi haji dan umrah karena sudah ada kemampuan dan kesehatan. Itu sebabnya ucapan kita ketika niat ihram, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Kami datang memenuhi panggilan-Mu, ya Allah. Tiada sekutu bagimu. Segala puji-pujian, segala kekuasaan hanya milik-Mu. Tiada sekutu bagimu. Labbaik maknanya kami datang memenuhi panggilan-Mu, ya Allah. Karena kita rasa malu sebab kita sudah mampu. Namanya orang yang tak punya rasa malu. Mempunyai kemampuan. Seluruh penjuru dunia dia pergi. Haji dan umrah saja tak buat. Itu manusia tidak ada rasa malu. Itu sebabnya kalau azan dilaungkan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah Maha Besar, Allah Maha Besar.
Maknanya panggilannya hendaklah diutamakan dari segala-galanya. Sedang buat apa kerja pun, berhentilah demi memenuhi panggilan ilahi. Mengapa panggilan ibu bapa kita tidak abaikan? Mengapa? Betul tak ibu bapa jasanya sangat besar sebagai penyebab kita zahir di atas muka bumi. Kita jadi manusia sekarang ini dengan makna kita berjaya di dunia, memiliki ilmu. Ada kaitan tak dengan jasa ibu bapa? Yes. Dia penyebab kita zahir di atas muka bumi. Dia yang beri kita makan, minum, pakaian, tempat, pelajaran, biaya, persekolahan, sampai dapat BA, MBA, dapat PhD. Dia yang support. Lalu dia yang begitu banyak jasanya panggil, kan namanya anak yang tak punya malu. Bila ayah panggil, ibu panggil, lalu tidak menyahut. Padahal bila dibandingkan dengan Allah Subhanahu wa taala, jasa mak bapak habuk pun tara. Kecil sangat. Kita telah terima dari Allah nikmatul ijad. Dia mengadakan kita yang sebelumnya kita tiada. Ibu bapa hanya penyebab saja kita berada di atas muka bumi. Bukan penyebab hakiki. Penyebab hakiki keberadaan kita di atas muka bumi adalah Allah. Itu namanya nikmatul ijad. Nikmat mengadakan. Allah juga supply kita segala keperluan kita. Makan, minum, pakaian, tempat. Oksigen. Itu namanya nikmatul imdad. Bukan mak bapa pemberi rezeki yang hakiki. Allah Ar-Razzaq. Lalu Allah Subhanahu wa taala panggil, kita tak datang. Itu sebabnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-jafa kullal jafa." Tak punya hati perut, benar-benar tak punya hati perut. Orang yang apabila Allah panggil, lalu dia tidak datangi. Al-jafa kullal jafa. Bahasa kasarnya, minta maaf. Bahasa kasarnya, kurang ajar, sangat-sangat kurang ajar. Orang yang apabila Allah panggil, lalu dia tidak datang memenuhi panggilan ilahi. Itu makna al-jafa, kul al-jafa, secara literal. Tak punya hati perut. Bila ibu bapa panggil saja kita malu bila tak datang. Lalu minta maaf. Tak maaf ayah, ibu. Ayah, ibu panggil tadi saya tak dengar. Ibu dan ayah panggil tadi saya sedang telefon. Tapi kita tidak malu terhadap panggilan ilahi. Padahal kata para ulama, muazzin itu adalah wakil. Wakil bagi Allah untuk memberitahu masuk waktu. Adapun panggilan Allah secara direct,
kita dah sebut tadi, yaitu ketika sepertiga akhir malam. Hadis sahih riwayat Imam Bukhari. Allah turun ke langit dunia pada sepertiga akhir malam. Lalu Allah berfirman. Maknanya Allah sendiri yang offer. Wahai orang-orang yang punya hajat, sampaikanlah hajatmu kepada aku sekarang ini, supaya aku penuhi hajat-hajat. Orang-orang yang banyak buat dosa, minta ampunlah kepada aku, supaya aku ampunkan dosa-dosa. Lagi teruk. Panggilan ilahi. Langsung Allah yang tawarkan, kita pula sambut dengan mendengkur. Sampai kadang-kadang habis waktu subuh masih tidur. Itu di antara contoh orang yang tak punya rasa malu. Ini dia. Kesan daripada sifat malu. Kesan daripada mengetahui sifat maha pemalunya Allah membuat kita malu melakukan perkara-perkara yang boleh mendatangkan murka Allah. Allah murka bukan saja tidak buat apa yang Dia suruh. Allah juga murka apabila kita langgar larangan-larangan Allah. Kita malu buat perkara tak senonoh di hadapan isteri, di hadapan ibu bapa. Lalu kita buat di belakang mereka. Okey, mereka boleh berselindung. Tapi apakah kita boleh berselindung dari pengetahuan Allah, dari pandangan Allah, dari pendengaran Allah? Itu bermakna kita buat dosa walaupun berselindung. Tak ada orang lain yang lihat. Tapi Allah tetap melihat. Bukankah itu bermakna kita buat maksiat di hadapan Allah? Itu sebabnya kesan beriman kepada nama Allah Maha Pemalu membuat kita malu buat perkara-perkara tak senonoh. Sebab Allah tahu segala-galanya. Malah bukan saja tahu terhadap perkara zahir, apa yang ada di dalam hati, apa yang ada di dalam pemikiran, semua Allah tahu. Itu sebabnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bawa satu hadis yang sahih menurut Al-Hakim. Derajatnya hasan menurut Syekh Nasruddin Albani. Maknanya hadis ini kuat. Pada suatu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam berucap di hadapan para sahabat, "Istahyu minallahi haqqa al-haya." Malulah kamu kepada Allah dengan malu yang sebenar-benarnya. Istahyu minallah haqqal haya. Malulah kamu sekalian, hai para sahabat, dengan rasa malu yang sebenar-benarnya. Coba jawab, coba dengar apa jawaban sahabat. Ya Rasulullah, inna lanastahi walhamdulillah.
Jawab para sahabat, "Ya Rasulullah, alhamdulillah kami sudah malu kepada Allah. Kami benar-benar malu kepada Allah. Alhamdulillah." Sahabat mendakwa begitu. Kami malu pada Allah, ya Rasulullah. Coba dengar apa jawaban Nabi. Laisa dzalik. Yang aku maksudkan bukan itu. Walakinnal istihya minallahi haqqal haya. Yang aku maksudkan, orang yang benar-benar malu kepada Allah dengan malu yang sebenar-benarnya, ini dia. Antahfazar ra'sa wa ma wa'a. Kamu mesti memelihara kepalamu dan apa yang ada di dalam kepala. Wa tahfazal batna wa ma hawa. Kamu mesti malu terhadap perutmu, apa yang ada di dalamnya. Wal tazkuril mauta wal bala. Kamu hendaklah senantiasa ingat mati dan kehancuran tubuh badanmu bila dah mati. Itu makna malu yang sebenarnya kepada Allah. Wa man aradal akhirah taraka zinatad dunya. Barang siapa yang benar-benar mengharap ganjaran dari Allah di akhirat nanti, dia akan tinggalkan kemanisan dunia. Dia akan tinggalkan. Kamu macam itu ke? Kata Nabi. Faman fa'ala dzalika, siapa yang telah penuhi syarat-syarat itu, dia jaga kepalanya terhadap apa yang ada di dalam kepala. Dia jaga perutnya terhadap apa yang dia masukkan ke dalam perutnya. Dia banyak ingat kepada mati. Dan dia juga ingat bakal hancur leburnya tubuh badannya bila dah mati masuk dalam kubur. Siapa yang mengharap ganjaran di akhirat, dia hendaklah meninggalkan kemanisan dunia secara keterlaluan. Bila dah buat itu semua, baru dia layak dikatakan malu kepada Allah dengan malu yang sebenar-benarnya. Mari kita urai sedikit apa maksud Nabi. Maksud Nabi, dia hendaklah memelihara kepala daripada apa yang ada padanya. Dia jaga mata dari melihat yang haram. Dia jaga telinga dari mendengar perkara-perkara umpatan atau fitnah. Atau nyanyian-nyanyian yang melekakan kepala. Dia jaga mulut dan lidah daripada memfitnah, mengumpat, mencela orang lain. Dia pelihara mulutnya dari memasukkan sesuatu yang haram. Itu maknanya dia malu kepada Allah dengan malu yang sebenar-benarnya. Dia jaga perutnya daripada apa yang ada di dalamnya. Luas maksudnya. Daripada makan makanan yang haram masuk perut. Dalam perut juga ada hati. Dia jaga hatinya dari segala penyakit hati. Syirik, riya, ujub, takabur.
buruk sangka. Itu semuanya penyakit-penyakit hati. Dia jaga. Memelihara perut dan apa yang ada padanya mencakupi makna memelihara diri daripada makan minum yang diharamkan oleh Allah. Memelihara hati. Bukan hanya itu, memelihara kemaluannya dan lain-lain. Daripada melakukan perkara-perkara yang dimurkai oleh Allah. Ini semua terhimpun di dalam firman Allah. Allah berfirman, Inna sama wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Al-Isra ayat 36. Sesungguhnya pendengaranmu, penglihatanmu, dan hatimu atau akalmu, semua itu nanti akan disoal siasat oleh Allah pada hari kiamat. Itu sebabnya perlu dijaga semuanya. Itu maksudnya, malulah kepada Allah dengan malu yang sebenar. Begitu sahabat jawab, kami memang ada rasa malu ya Rasulullah. Apa komen Nabi? Laisa zalik. Bukan itu yang aku maksudkan. Kamu punya kepala, jaga segala yang ada di kepala. Termasuk berburuk sangka kepada orang lain. Kamu punya perut, jaga perutmu daripada memasukkan sesuatu yang haram ke dalamnya. Oleh sebab itu, para perasuah adalah manusia yang paling tak punya rasa malu. Duit rakyat, punya kereta berpuluh-puluh kereta, tak malu ke? Allahu Akbar. Kepada suami yang suka mendera isteri, physically atau mentally, tak malu ke? Dia yang telah berkhidmat, masak masakan kita, gosok baju kita, rawat bila kita sakit, jaga anak-anak kita. Lalu kita bersikap kasar. Itu adalah suami yang tak ada rasa malu. Hei para isteri, awak yang telah disara dengan baik oleh suami, lalu kamu pula cari jantan lain, tak ada rasa malu. Semua boleh dikaitkan itu. Allah yang maha baik pada kita. Kita sepatutnya malu kepada Allah. Itu sebabnya kesan iman kepada Allah Maha Pemalu membuat kita jadi malu untuk melakukan apa saja perkara yang boleh mendatangkan murka Allah kepada kita. Anak-anak tak punya rasa malu ke? Durhaka pada ibu bapa? Itu anak yang tak punya rasa malu. Bercakap menyinggung, menyentuh hati ibu bapa. Menyakitkan hati mak bapa. Meninggi suara kepada mak bapa. Semua itu adalah sikap anak-anak yang tidak ada rasa malu. Kiaskanlah. Nah, terakhir. Yang kedua, kesan iman kepada Allah Maha Pemalu. Dia akan jadi orang yang dapat menahan diri daripada amalan-amalan yang tidak diredai oleh Allah.
Apa dia amalan yang diridai oleh Allah? Apakah amalan-amalan yang membuat Allah reda, Allah suka kepada kita? Bila kita buat amalan yang membuat Allah itu suka, reda dalam bab ibadat, cara ibadat ikut siapa yang membuat Allah reda dan selanjutnya memberi kita ganjaran berlipat ganda. Mestilah ibadat itu ikut cara yang Allah ajar pada Rasulnya. Rasulnya ajar kepada kita selaku umat. Itu sebabnya mengapa kita beribadat pada Allah ikut sunnah Nabi. Macam yang kita jelaskan dalam bab haji. Setiap hari Jumaat. Khuzu anni manasikakum. Ambillah cara pelaksanaan ibadat haji dan umrahmu daripada aku. Sallu kama ra'aitumuni usalli. Salatlah kamu sebagaimana cara aku salat, kata Nabi. Itu cara yang paling Allah suka. Itu sebabnya bila ada ustaz-ustazah yang coba mengajar kita cara ibadat, cara berzikir, cara berdoa, cara berselawat, tidak datang dari Allah, tidak datang dari Nabi, itu tergolong ustaz-ustazah yang tak punya rasa malu. Malulah sedikit pada Allah. Karena suka mereka-reka amalan. Kalau untuk diri awak, masih boleh tahan lagi. Ini disebarkan pula. Bila ada jemaah tanya apa dalilnya, ustaz, ustazah cakap macam itu, jangan tanya dalil. Itu semua jenis ustaz, ustazah yang tidak ada rasa malu. Disebabkan apa? Karena tak belajar nama Allah Al-Hayyu. Sehingga tak muncul kesan itu. Sebaliknya ustaz, ustazah yang punya rasa malu, mereka tidak akan bercakap tentang agama. Terutama perkara-perkara ghaib. Terutama cara beribadat. Termasuk menyebut fadilat ini, fadilat itu. Kecuali dengan membawa dalil kalau tidak dari Quran atau dari sunnah Nabi. Nah, itu dia ustaz-ustazah yang punya rasa malu. Hadirin dan hadirat rahimakumullah. Itu sebabnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Hadis sahih menurut Syekh Nasaruddin Albani. Hadis riwayat Ahmad. Apa dia Pak Ustaz? Kata Nabi, "Usika an tastahi Allah azza wa jalla kama tastahi rajulan salihan min qaumik." Aku berwasiat kepadamu. Kata Sa'id bin Yazid Al-Ansari radhiyallahu anhu. Kata Yazid, "Ausini ya Rasulullah. Tolong beri aku pesan penting. Tolong beri aku wasiat." Wasiat maknanya pesan penting, ya Rasulullah. Lalu Rasulullah pun jawab, "Usika, aku berwasiat padamu. Antastahi Allah azza wa jalla kama tastahi rajulan salihan min qaumi." Aku berpesan, aku berwasiat padamu, wahai Sa'id, supaya kamu malu kepada Allah azza wa jalla sebagaimana kamu malu kepada orang-orang saleh
dari kalangan kaummu. Betul tak bila ada orang saleh, kita malu buat perkara tak senonoh di hadapannya? Mungkin kalau orang biasa kita tak malu sebab dia juga buat maksiat macam yang kita buat. Kita tak malu. Orang saleh biasanya dia tidak buat. Kita ada rasa malu. Karena dia orang baik. Tetapi kita tidak malu terhadap Allah. Mengapa kepada orang saleh kita malu? Ustaz buat contoh. Beberapa tahun yang lalu Ustaz ke London. Masuk suatu mall. Ustaz nampak jemaah di mall tersebut di London. Dah macam orang London. Kalau di Kuala Lumpur menutup aurat, tapi di sana dah macam orang London, tidak tutup aurat. Barangkali dia nampak dulu, Ustaz. Dia menjauh. Ustaz nampak. Barangkali dia malu bila terserempak dengan Ustaz, yang Ustaz kenal, yang selama ini menutup aurat. Di sana dia tidak menutup aurat. Tuh. Dia malu pada Ustaz yang dia kenal. Tapi dia tak malu kepada Allah yang tahu yang dia itu dedah aurat di sana. Contoh. Tak perlulah disebut nama orangnya. Itu maksudnya. Kalau terhadap orang-orang yang baik saja awak malu, mengapa awak tidak malu kepada yang maha baik, Allah Azza wa Jalla? Mudah-mudahan kuliah subuh kita pagi ini ada manfaatnya sehingga kita layak menjadi orang yang pemalu. Hadirin dan hadirat, sekali lagi Ustaz ulangi, ini adalah kuliah subuh yang terakhir. Kita akan jumpa lagi insya-Allah kuliah subuh nanti habis hari raya kalau panjang umur. Begitu juga kuliah duha nanti hari Ahad ini. Kita tidak ada kuliah duha lagi selama sebulan lebih ke depan. Jangan absent. Apalagi topiknya cukup menarik. Mengapa syirik perlu didedahkan ke dalam masyarakat? Tolong doakan Ustaz supaya sehat dan panjang umur. Khasnya ketika mengurus pencarian guru-guru untuk mengajar di MIBS, Mahfazat Islamic Boarding School. Kita akhiri dengan doa. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana ighfir lana dzunubana wa israfana fi amrina wa thabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Ya Allah, ya Tuhan kami, selama 1 jam yang lalu kami telah belajar tentang nama-Mu Al-Hayyu, Allah yang Maha Pemalu. Baru kami faham, ya Allah, bahwa salah satu nama-Mu adalah Al-Hayyu, Engkau Maha Pemalu. Dan sungguh hebat sifat pemalu yang ada di sisi-Mu, sesuai dengan kebesaran dan keagungan-Mu. Oleh itu, ya Allah, berilah kami kesan positif setelah kami memahami makna nama-Mu Al-Hayyu, sehingga kami insya-Allah ke depan menjadi orang yang lebih baik daripada sebelumnya.
dan jadikan jugalah agar Ramadan yang akan datang ini Ramadan yang lebih baik daripada Ramadan-Ramadan sebelumnya. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim alaina bi su'il khatimah. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.